Cek 1, 2, 3. Ya, halo saudara-saudara. Jumpa dengan saya Jack. Saudara ada di live streaming Jack Hear the Bible. Ya, saudara-saudara, saya bersyukur boleh ada dengan keadaan sehat dan boleh juga melayani saudara dalam acara ini. Dan kiranya saudara-saudara semakin teguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi saudara yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Saya akan perkenalkan bahwa saya ini Jack, dan video streaming Jack Hear the Bible ini adalah video streaming di mana kita akan dengar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam dengar firman Tuhan saya memakai audio suara yang dari Alkitab ya. Dan ada yang punya sound Alkitab suara namanya itu Alkitab suara. Jadi Alkitab suara itu ya dalam pembacaan Alkitab itu sungguh-sungguh menarik. Jadi saudara bisa dengar itu, dan saya juga dalam channel ini pakai untuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan dari setiap pasalnya. Nah, saudara-saudara, Jack Hear the Bible ini adalah pendengaran akan firman Tuhan setiap hari, dan setiap harinya itu ya rutinnya 3 pasal ya. Jadi kita dengar 3 pasal setiap hari. Ya, bagi saudara yang baru bergabung silakan, nggak apa-apa, ikutin saja video streaming ini, walaupun sudah saya sendiri sudah buat video ini sudah sekitar 7-8 kali. Nah, kalau saudara mungkin bingung saat pembacaan, saudara bisa ikuti di video streaming yang kemarin-kemarinnya. Nah, jadi itu perkenalan saya. Dalam video streaming ini, saudara juga bukan hanya dengar firman Tuhan, nanti saya akan juga memberikan hal-hal yang penting yang boleh saya dapatkan pribadi untuk saya bagikan kepada saudara. Dan juga setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada kuis juga Alkitab untuk menyegarkan ingatan-ingatan kita terhadap firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Ya, jadi saudara-saudara, saya harap saudara ikuti terus video streaming ini setiap harinya jam 7, hari Minggu jam 5 sore ya. Besok hari Minggu, dan saya akan streaming jam 5 sore. Nah, baik saudara-saudara, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang Kau berikan. Kami, segala aktivitas kami hari ini Engkau boleh memberkati sampai jam 7 malam ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati aktivitas kami. Dan Tuhan, kiranya Tuhan, kami dalam mendengarkan firman Tuhan, Engkau boleh pimpin jalannya streaming, boleh berjalan dengan lancar, seluruh peralatan yang kami pakai boleh dengan baik, dan pimpin orang-orang yang boleh melihat video streaming ini untuk boleh mengikutinya dengan memberi waktunya mendengarkan firman Tuhan dibentuk dalam hal kerohaniannya. Tuhan, tolong terangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar bahwa dosa kami bisa saja menjadi penghalang kami bersekutu dengan Engkau. Maka dari itu kiranya belas kasihan-Mu Engkau curahkan atas kami, pengampunan-Mu dari Yesus Kristus boleh melimpah atas kami. Dan kiranya Engkau boleh pimpin kami dalam pendengaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan kami boleh melakukannya. Tuhan, kami sadar iblis bekerja mengganggu kami. Kami mohon pada Tuhan kekuatan melawan segala tipu muslihatnya. Dan kiranya Engkau berikan kami konsentrasi yang baik, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dan boleh mengertinya, dan kami boleh melakukannya. Bukan hanya mengerti, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan jalan streaming ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mulai dari awal, dari 15 detik.
Ya, saudara-saudara, jangan lupa bawa Alkitabnya juga ya, sekalian mengikutinya ya, mendengar sambil mengikutinya. Saudara, pembacaan kita adalah pembacaan dari Kitab Kejadian pasal yang ke-25 sampai pasal yang ke-27 ya. Nah, Kejadian pasal 25 sampai pasal 27. Saudara siapkan Alkitabnya dan buka pasal 27 Kitab Kejadian pasal 25 sampai 27. Saya akan persiapkan Alkitab suaranya. Mari kita dengarkan. Pula seorang istri Abraham mengambil seorang istri. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Havila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka.
Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, itu pembacaan pasal 25 ya, yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Kalau kita melihat ya cerita Esau dan Yakub ya. Nah, dalam cerita Esau dan Yakub itu ada hal yang penting yang mau saya beritakan kepada saudara, bahwa Esau itu memandang ringan ya hak kesulungannya. Dia menganggap enteng perjanjian Allah ya. Kalau kita lihat di mana Allah itu telah berjanji kepada Abraham nenek moyangnya, ya kakeknya ya, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan memperoleh bangsa-bangsa yang besar. Nah, itu juga diberikan kepada Ishak, bahwa dia akan menjadi bangsa yang diberkati, keturunan yang diberkati. Tetapi Esau ini adalah anak yang sulung. Seharusnya kalau dia belajar dari bapaknya ya, dia percaya bahwa bapaknya itu diberkati Tuhan, karena dia adalah anak sulung. Seharusnya kalau dia melihat hal itu dan melihat bahwa bapaknya juga diberkati, dia seharusnya percaya dan
tidak meremehkan hak sulungan itu ya. Karena Ishak bapaknya pun diberkati Tuhan, tapi Esau meremehkan itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita jangan meremehkan janji Allah ya. Esau meremehkan janji Allah. Nah, kita akan membaca firman Tuhan pasal yang ke-26. Kita akan dengar ya. Pasal yang ke-26, ini cerita tentang Ishak dengan orang-orang Filistin. Sebentar. Kelaparan di yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, Dia saudaraku. sebab ia takut mengatakan, Iya, istriku. karena pikirnya, Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. tetapi Abimelek berkata, Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami.
Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah, kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, Kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka.
Ya, maaf. Suara saya tidak ada yang hilang ya. Ya, kita belajar di pasal 26 cerita tentang Ishak ini ya. Ishak itu diberkati oleh Tuhan. Tapi pada saat peristiwa pasal 26 itu ya, Ishak itu berbohong kepada Abimelek ya. Dosa yang sama yang dilakukan oleh Abraham. Nah, hati-hati, dosa kita itu bisa dicontoh oleh orang lain ya, bahkan anak kita. Abraham itu berdosa, sama dosanya berbohong juga kepada Abimelek, orang Gerar. Ishak juga melakukan hal yang sama ya. Padahal Tuhan sudah menampakkan diri dan memberitahukan kepada Ishak juga dia akan diberkati, tapi dia masih punya ketakutan ya. Nah, ini kita belajar ya, hati-hati dosa kita bisa dicontoh oleh orang lain. Tapi bukan itu poin yang saya mau beritahukan kepada saudara, hal yang sangat penting, yaitu di mana Tuhan itu memelihara. Tuhan memelihara. Tuhan memberkati Ishak ya, di mana apa yang dia perbuat berhasil ya, bahkan dia punya usaha 100 kali lipat dia mendapatkan ya. Nah, Tuhan memberkati dia. Nah, tetapi dalam hal yang buruk, di mana ada penderitaan yang dia hadapi, di mana orang-orang cemburu dengan dia sehingga menutup air, padahal usaha dia itu sangat membutuhkan air ya. Nah, tapi Tuhan tetap boleh memelihara kehidupan Ishak ya, walaupun dalam kesukaran. Nah, ini kita belajar bahwa kita harus tahu Tuhan itu memelihara. Dan kita lihat bahwa walaupun Ishak hadapi penutupan sumur berkali-kali, tetapi ada saatnya Tuhan memberkati dia, dan pada kedua kalinya ya, sumur daripada yang digali oleh Ishak itu tidak dipertengkarkan 2 kali 3 kali. Pokoknya itu yang pertama kali nama sumurnya adalah nama sumur Rehobot. Nah, disitulah pertama kalinya Tuhan memberikan kelonggaran. Nah, kita belajar dari hal ini di mana Tuhan itu memelihara ya. Dalam keadaan kita yang sulit ya, kita juga Tuhan akan pelihara kita. Percayalah kepada Tuhan ya. Kemudian sekarang kita akan belajar pasal 27 ya. Pasal 27. Kabur, sehingga ia nyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan,
dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, Akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa. Sahut ayahnya, Ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, Akulah Esau anak sulungmu. Telah aku lakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, Lekat juga engkau mendapatnya, anakku. Jawabnya, Karena Tuhan, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, Benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, Iya. Lalu berkatalah Ishak, Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit
dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu." Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya,
Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang-orang untuk menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Ya, itu pembacaan pasal 27 ya. Ya, saudara-saudara, kita belajar dalam pasal 27 ini ya, di mana Yusuf itu mengambil berkat daripada Esau ya. Nah, dalam hal ini Yusuf itu salah ya. Dia mengambilnya dengan cara menipu ya. Memang Esau itu salah karena dia telah meremehkan hak sulungan. Namun Tuhan sebenarnya bisa memberkati Yakub kalau dia bisa memberkati Yakub tanpa harus ada tipu-tipuan seperti yang dilakukan oleh Yakub itu. Bisa. Tapi Yakub memakai caranya sendiri dengan menipu ya. Di sini kita melihat bahwa memang dosa berbohong, dosa menipu itu sangat berbahaya sekali, dan memang dosa itu tidak bisa diremehkan ya. Maaf, ada gangguan sedikit. Ya, jadi dosa daripada Yakub itu tidak bisa diremehkan. Tadi mungkin ada kata-kata saya tentang Yusuf. Kalau saudara dengar Yusuf salah ya, Yakub ya. Ini maksud saya Yakub. Nah, dosa Yakub itu tidak bisa diremehkan ya. Memang bohong, menipu itu memang bersaudara, dan akhir-akhirnya ya dalam keluarga itu pun hidup di dalam dosa yang seperti itu. Dan saya lihat kalau kita lihat ya, perjalanan keluarga mereka semakin lama semakin hancur. Nah, terjadi perpecahan antara keluarga, antara Esau dan Yakub. Nah, dari sini kita belajar kita tidak boleh menipu, jangan menipu. Dan hal yang dilakukan oleh Esau juga salah, yaitu dia mendendam. Nah, dari ini kita belajar juga jangan mendendam. Sebenarnya banyak hal yang kita boleh pelajari dari peristiwa ini, tapi hal itu yang saya angkat supaya kita boleh pelajari itu ya. Jadi saudara-saudara, kesimpulan dari poin-poin yang boleh kita dengarkan dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga yang kita boleh baca, pasal 25 sampai 27, yaitu pertama, jangan meremehkan janji Allah ya, di mana peristiwa Esau itu meremehkan hak kesulungan. Itu adalah suatu gambaran daripada janji Allah, suatu simbol daripada janji Allah ya. Hak kesulungan itu suatu gambarannya. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar Tuhan itu memelihara. Ishak dipelihara Tuhan, dan walaupun dalam penderitaan ya, banyak orang yang tidak senang dengan kesuksesan daripada Ishak, Tuhan tetap memeliharanya ya. Kemudian kita belajar dalam bagian pasal 27, yaitu jangan mendendam, jangan menipu ya. Nah, itu yang boleh kita pelajari. Mari kita berdoa. Terima kasih buat terang firman Tuhan yang boleh memberkati kami. Kiranya ya Tuhan,
firman Tuhan kami boleh ingat dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami boleh percaya Tuhan itu memelihara. Kami tidak boleh meremehkan janji Allah, dan kami tidak mendendam dan tidak menipu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami bukan hanya mendengar dan mengerti saja, tapi kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin acara kami selanjutnya, terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, untuk menyegarkan ingatan kita terhadap firman Tuhan, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah sesi kita dalam kuis Alkitab ya. Saudara sudah dengarkan firman Tuhan, dan saudara sudah juga diberkati dari penjelasan-penjelasan saya terkait hal-hal yang penting yang boleh saya angkat itu. Nah, saya sekarang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji apakah saudara itu sungguh-sungguh dengar. Nah, kita masuk dalam kuis Alkitab. Saya akan lihat beranda daripada halaman Hear the Bible ini ya. Oke. Saudara, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Saudara siap-siap. Siap-siap tulis jawaban saudara di kolom komentar, kasih nomor soalnya, dan langsung ketik jawabannya setelah saya memberitahukan pertanyaannya ya. Nanti yang jawab saya akan bacakan yang benar ya, dan saya review beberapa daripada yang mengikuti ataupun yang menjawab berkomentar di situ ya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan pertama, saudara siap-siap. Pertanyaannya adalah, apa yang dipandang remeh oleh Esau? Dia akan jawab. Apa yang dipandang remeh oleh Esau? Ya, saya ketik, saya masukin kolom komentar ya. Silakan saudara jawab. Saya tunggu ya. Pertanyaannya adalah, apa yang dipandang remeh oleh Esau? Apa ya? Apa yang dipandang remeh oleh Esau? Apa? Mudah ya soalnya ya. Soal pertama ini. Kok masih lama ya? Gak ada yang jawab ini. Ini ada yang ikut atau enggak nih? Masih belum ada yang jawab. Padahal pertanyaannya sangat mudah. Terus saya coba, mungkin ada salah gangguan atau apa. Saya diberitahu ada yang sudah jawab tapi nggak muncul. Saya coba refresh lagi. Oke, sudah ada yang jawab ya. Oke, yang jawab Juli, Ko,
Vera Francisca, Esther Lee juga sudah jawab. Ya, masih orang-orang ini saja. Mana orang-orang yang baru yang nonton? Silakan, jangan malu-malu yang sudah ikuti. Saudara jawab. Saya akan memberikan jawabannya. Hitungan detik yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ya, yang sudah jawab tadi Juliko, ya, Esther Lee, Kezia, ya semuanya sama ya jawabannya, hak kesulungan. Ya betul ya jawabannya. Saya akan coba lihat komentarnya, bisa nggak langsung semua. Nggak bisa ya. Oke, sekarang saya akan memberikan saudara pertanyaan yang kedua ya. Nah, pertanyaan ini seputar di pasal yang berikutnya, yaitu pasal 26. Pertanyaannya adalah, apa nama sumur pertama saat Gembala Gerard dan Gembala Ishak tidak bertengkar? Tadi saya juga sudah sebut ya, saat penjelasan. Apa nama sumur pertama saat Gembala Gerard dan Gembala Ishak tidak bertengkar? Silakan jawab. Saya tunggu jawaban saudara. Ya, apa nama sumur pertama saat Gembala Gerard dan Gembala Ishak tidak bertengkar? Ya, yang sudah jawab satu orang basi. Saya akan memberikan jawabannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawabannya adalah ini. Susah ya jawabannya. Rehobot. Susah jawabannya, susah pertanyaannya juga. Oke. Yang sudah jawab Juli yang pertama, ya. Hanya Juli saja yang jawab pada waktu yang saya tentukan, yang cukup. Yang lainnya di belakangnya ya. Sumur Rehobot. Rehobot ya, memang itulah yang pertama, Rehobot ya. Arti Rehobot itu di mana Tuhan memberikan kelegaan. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan memelihara Ishak. Ingat itu saudara-saudara ya. Poin yang kedua yang saya boleh beritahukan kepada saudara, bahwa percayalah Tuhan itu memelihara. Seperti Ishak dipelihara Tuhan, dan dalam hal krisis pun Tuhan tetap memeliharanya. Baik, pertanyaan yang ketiga, saya akan siapkan, saudara siap-siap. Pertanyaan yang ketiga, dengan cara apa Yakub mengambil berkat Esau? Ini sangat mudah sekali. Ayo dijawab segera. Dengan cara apa Yakub mengambil berkat Esau? Mudah sekali. Dengan cara apa dia? Dengan cara apa? Nomor 2 susah ya. Nomor 3 ini gampang loh. Silakan jawab. Hanya beberapa kata saja. Hanya 2 kata. Dengan cara apa? Hanya 2 kata. Mau buat 1 kata pun sebenarnya dengan bahasa yang lain boleh.
dengan kacang merah? Bukan. Aku salah ngomong. Ayo segera perbaiki. Aduh. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah ini. Mudah ya. Dengan cara tipu daya. Ya, ada yang jawab menipu, ada yang mau jawab kacang merah. Ya, menipu, menyamar jadi Esau. Ya. Jadi memang Yakub itu menipu Esau ya. Nah, itu dosa yang tidak boleh kita lakukan. Tuhan memang akan memberkati kita, tapi kita tidak boleh pakai dengan cara yang salah. Ya. Tuhan bisa saja memberikan berkat kepada Yakub ya, tapi tidak menggunakan cara yang salah ya. Tanpa menggunakan cara yang salah, Tuhan bisa memberkati kita. Jadi kita jangan menipu. Dan kita juga tadi belajar ya, jangan menendam ya. Esau pun jangan boleh menendam. Ya. Yang lainnya terlambat ya. Hanya 2 orang yang menjawab sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Yang lainnya jawabnya lambat dan ada yang bingung mungkin ya. Ya. Sebenarnya mudah sekali, masa nomor 3 ini nggak bisa jawab ya. Oke. Mungkin yang paling susah itu nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, kiranya ini boleh menyegarkan pikiran saudara. Saudara semakin lagi ingat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Dan sampai jumpa besok jam 5 sore hari Minggu. Saudara jangan lupa ibadah live streaming ya. Di masing-masing gereja saudara. Atau saudara mau ikut bersama-sama dengan saya, nanti saya akan bagikan juga dalam Facebook saya. Ya, kiranya ini boleh memberkati saudara, mengisi waktu saudara dengan baik, dimana kerohanian saudara bertambah baik, saudara mendengar firman Tuhan, saudara tahu kehendak Tuhan, dan kiranya itu juga bukan hanya sekedar mendengar, tapi saudara melakukannya. Saudara, saya Jack. Saudara ada di Jack Hear the Bible. Kiranya video streaming ini boleh memberkati saudara. Tekunlah belajar firman Tuhan. Tekunlah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Amin.